Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, keren ya. Harus tetap semangat walaupun kondisi berpuasa, harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oke, mungkin boleh duduknya dirapikan. Ya, buku tulisnya sudah siap di meja. Siap. Boleh tidak untuk memimpin doa sebelum belajar. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dulu mau cek kehadiran dulu untuk hari ini. Apakah hadir semua atau ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran kualitas air dan hama penyakit, bagian kesesuaian parameter kualitas air. Nah, sebelum kita memulai, Ibu akan menyebutkan dulu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengingat kembali jenis parameter kualitas air. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian pH sebagai parameter kualitas air. Yang ketiga, siswa dapat menghubungkan antara kualitas air dengan standar kualitas air yang dipersyaratkan. Yang keempat, siswa menelaah kesesuaian pH sebagai parameter kualitas air dan pengaruhnya. Dan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan pH air yang sesuai dengan standar kualitas air. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Sebelumnya, Ibu akan bertanya dulu nih, siapa yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Baik, Oke, Ridho silakan. pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang jenis parameter kualitas air, di mana dalam parameter ada 3. Oke, betul. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang itu ya. Ada 3 tuh tadi kata Ridho. Siapa yang masih ingat 3 itu apa saja? Oke, silakan Naomi. Ada 3 parameter. Yang pertama parameter fisika, kedua parameter kimia, ketiga parameter biologi. Oke, betul. Alhamdulillah masih ingat ya. Kita masuk ke pembelajaran hari ini. Nih, Ibu punya gambar. Dan ada pertanyaannya. Apa saja yang ada di dalam gambar tersebut? Siapa yang mau menjawab? Bu, Boleh, Rahma? ada tanaman air, ikan, dan pasirnya, Bu. Betul. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua ya. Nah, gambaran masih seputar tentang ikan. Pertanyaannya berubah. Apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan ikan? Boleh, Jeje? Pakan dan kualitas air. Oke, betul. Jadi yang dapat mempengaruhi kesehatan ikan, salah satu hal terpentingnya adalah kualitas air. Sesuai yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa parameter kualitas air ini sangat berpengaruh ya. Dan terdapat 3 jenis. Yang pertama ada parameter fisika yang bisa kita lihat dari perubahan wujudnya. Contohnya ada warna dan kekeruhan. Yang kedua ada parameter kimia yang terjadi karena adanya reaksi kimia. Contohnya pH dan kandungan oksigen. Yang terakhir adalah biologi. Ini bisa dilihat dari keberadaan biota yang hidup bersama ikan di dalam perairan tersebut. Nah, betul. Ini ada 3 ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar 1 pH. Siapa yang tahu tentang pH atau yang diketahui tentang pH? Ada? Bu, Boleh Nanda? proses kualitas air dari parameter kimia. Betul. Nah, ini adalah salah satu contoh dari jenis parameter kualitas air kimianya. Kita akan mempelajari pH ini. Nah, pH atau derajat keasaman ini merupakan ukuran standar perbandingan ion H+ dengan ion OH-. Dalam keadaan normal, ion H+ dan OH- ini akan seimbang. Nah, keadaan ini disebut dengan netral. Apabila ion H+-nya lebih banyak, maka dalam keadaan disebut dengan asam. Apabila ion OH-nya lebih banyak, maka disebut kondisi basa. Nah, rentang pH itu adalah 0 sampai 14. Apabila lebih dari 7 dia basa, kurang dari 7 dia asam, tapi apabila sama dengan 7 dia netral. Nah, sesuai untuk standarnya berapa sih, Bu? pH yang sesuai untuk budidaya. Nah, ini pH yang sesuai itu adalah 6,5 sampai 9. Di pH ini, di rentang ini, ikan akan mengalami pertumbuhan yang optimal dan organ-organ pun akan berjalan sebagaimana mestinya. Apabila pH-nya kurang dari 6,5
Begitupun apabila lebih dari 9, ikan akan terhambat pertumbuhan. Jadi standar pH untuk budidaya perairan berada pada kisaran 6,5 sampai dengan 9. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui pH pada perairan tersebut? Alatnya adalah pH meter. pH meter ini adalah alat ukur elektronik yang digunakan untuk mengukur kadar keasaman air. Cara penggunaannya dibuka, lalu kita celupkan ke dalam perairan yang akan kita tes kadar pH-nya, lalu dilihat angkanya. Nah, apabila kita sudah tahu yang standarnya, yang sesuainya berapa, bagaimana cara kita untuk mengaturnya? Untuk menurunkan pH, kita bisa menggunakan awas, daun ketapang, dan juga batang pepaya. Apabila untuk menaikkan pH-nya, kita bisa menggunakan batu karang pantai seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, kita ice breaking dulu nih. Ibu punya ice breaking simple, jadi anak-anak bisa tepuk tangan sekali apabila ibu bilang netral. Ya, kalau ibu bilang asam, tepuk tangannya 2 kali. Kalau ibu bilang basah, tepuk tangannya 3 kali. Oke, ibu coba ya. Netral, asam, basah. Oke, bagus. Nah, sekarang ibu akan menyebutkan nilai pH-nya dan anak-anak tentukan itu kondisi asam, basah atau netral dengan tepuk tangan. Bisa dipahami? Bisa. 5, 9. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah praktikum. Praktikum pengamatan pH air terhadap perilaku makan ikan. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. 2 baris pertama di kelompok 1, 3 baris di sini kelompok 2, dan yang 2 baris lain adalah kelompok 3. Boleh perwakilannya untuk maju ke depan mengambil alat bahan praktikum. Oke, semua sudah siap alat dan bahannya? Sudah. Kelompok 1 sudah dipegang? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, silakan dibaca alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Apakah sudah ada semua? Kemudian langkah-langkahnya silakan diperhatikan. Secara garis besar nanti teman-teman silakan ukur pH di air tersebut, lalu dituliskan, kemudian beri pakan, lalu amati. Bisa dipahami? Ya, silakan dikerjakan. Lalu hasil pengamatannya, nafsu makan ikan itu jadi berkurang. Untuk air dengan pH 7, terus nafsu makannya itu ikannya baik. Kalau yang kedua asam, untuk air dengan pH 4,3, nafsu makan. Sesuai dengan instruksi yang ibu berikan sebelumnya, dibolehkan untuk membawa HP, boleh dikeluarkan. Lalu silakan buka link yang ada di sini. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan pelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa untuk beberapa sebelum pertanyaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah